Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang objek hukum waris perdata dan pembagiannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang objek hukum waris. Objek hukum waris atau kerap disebut dengan harta waris merupakan segala sesuatu yang diberikan atau diserahkan kepada ahli waris, baik berupa tanah, sawah, rumah, kendaraan, dan emas. Hak-hak sosial atau status sosial berupa kewajiban, seperti halnya utang piutang yang harus dibayarkan. Pembagian harta waris, menurut KUHP Perdata, warisan dapat diwarisi karena si pewaris meninggal dunia. Jadi, pembagian harta waris dapat dibagi menjadi dua cara. Jadi, dua cara tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, berdasarkan ketentuan undang-undang yang mana ahli waris telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan karena adanya hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan orang yang meninggal. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembagian waris di Indonesia diatur dalam pasal 832 KUH Perdata menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang ialah keluarga sedara, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Yang kedua, berdasarkan testament atau wasiat yang mana ahli waris ditunjuk atau ditetapkan dalam surat wasiat yang ditinggalkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Niputu Permitasari akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu berdasarkan testament atau wasiat yang mana ahli waris ditunjuk atau ditetapkan dalam surat wasiat yang ditinggalkan. Dan ada 4 golongan dalam pembagian harta waris menurut hukum perdata, yaitu pada golongan pertama terdiri dari suami atau istri yang ditinggalkan anak-anak sah yang diatur dalam pasal 852 KUHA Perdata. Pada golongan kedua terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan keturunannya. Pada golongan ketiga terdiri dari kakek, nenek, dan saudaranya. Pada pasal 852 KUH Perdata berbunyi, anak-anak atau keturunan-keturunannya sekaligus dilahirkan dari berbagai perkawinan pewaris harta peninggalan para orang tua, nenek, kakek, dan atau keluarga-keluarga sedarah. Mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Golongan 2 terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara. Golongan 3 terdiri dari kakek, nenek, dan saudara dalam garis lurus ke atas. Golongan 4 terdiri dari saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat ke-6. Dalam hukum perdata, golongan 1 disebut sebagai golongan yang paling berhak menerima warisan dikarenakan golongan 1 yang dekat dengan pewaris dan memiliki hubungan yang erat satu sama lain di akhir hidup pewaris. Pembagian warisan menurut hukum perdata juga tidak membedakan bagian laki-laki dengan perempuan. Dengan demikian, dibagikan dengan seimbang. Dari pasal ini, dapat dilihat bahwa anak meskipun dilahirkan dari berbagai perkawinan tetap mewaris asalkan ia ada hubungan darah dengan pemberi waris. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon permaklumannya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.